Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang wafat dan bangkit untuk menebus seluruh dunia dan mendamaikan kami dengan Dikau, senantiasa menawarkan kehidupan yang baru kepada kami, asal kami percaya kepadanya. Sebagaimana diwartakan dalam Injil pada hari ini, yang telah diwahyukan kepada Nikodemus, agar kami percaya dan kami dilahirkan secara baru dalam air dan roh untuk beroleh hidup yang kekal. Semoga kami setia mengimani Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sangat menarik. Berkali-kali kita membaca Injil ini, episode ketika Yesus berdialog dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, anggota Sanhedrin yang masuk sebagai kelompok orang Farisi. Dan dialog dengan Nikodemus menyatakan hakikat kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus sendiri, yaitu kelahiran baru di dalam air dan roh.
Dan itu yang disebut sebagai kelahiran secara rohani. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengacu beberapa simbol penting, yaitu air, kemudian kelahiran kembali, dan roh yang dalam arti tertentu misterius. Kita tidak mengetahui bagaimana roh bekerja seturut kehendaknya. Kisah Perjanjian Lama juga diangkat oleh Yesus, yaitu ketika Nabi Musa meninggikan ular tembaga ketika umat Israel yang berada di padang gurun dipagut oleh ular-ular berbisa. Mereka yang memandang ular tembaga yang ditinggikan oleh Nabi Musa diselamatkan. Dan Yesus menempatkan dirinya laksana ular tembaga yang ditinggikan oleh Nabi Musa itu. Peninggian Yesus terjadi dalam 3 momentum penting. Yang pertama, saat Yesus disalibkan, ditinggikan di puncak Golgota. Salib menjadi tanda keselamatan. Yang kedua, Yesus ditinggikan melalui kebangkitannya. Kebangkitan mengalahkan kematian. Dan yang ketiga, Yesus ditinggikan saat naik dalam kemuliaan kembali kepada Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, lahir secara baru seperti itu hanya dimungkinkan ketika kita memiliki iman. Iman kepada Kristus sendiri yang ditinggikan oleh Allah melalui 3 episode kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengimani Kristus berarti menuntut kita untuk mengalami kelahiran secara baru. Dan kelahiran yang seperti itu salah satu contohnya diwartakan kepada kita melalui bacaan yang pertama yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Di situ kita berjumpa dengan pribadi yang bernama Barnabas. Dia yang menjual sebidang tanah dan memberikan hasil penjualannya itu kepada gereja yang dipimpin oleh para rasul pada masa itu. Kita tidak asing dengan nama Barnabas. Barnabas secara harfiah berarti yang memberi antusiasme, entheos, suatu sikap dan semangat yang bersumber dari Allah sendiri. Maka dalam bahasa Kisah Para Rasul, terjemahan bahasa Indonesia, Barnabas diartikan sebagai putra penghiburan. Suatu penghiburan yang berasal dari Allah. Bagaimana Barnabas memberi semangat dan menjadi sumber penghiburan tampak dalam Kisah Para Rasul ketika dia menjamin Saulus yang baru saja bertobat untuk kehidupan baru bersama dengan komunitas di Yerusalem. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 27. Lalu bahkan Barnabas menghabiskan waktu 1 tahun bersama Paulus di Tarsus ketika dia dikenal sebagai nabi dan guru dalam Kisah bab 13 ayat 1. Barnabas menemani Paulus dalam perjalanan misioner yang pertama di daerah Turki sekarang ini, yaitu ke Siprus. Dan kita tahu Siprus adalah
tempat asal atau tanah air Barnabas. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian nanti Barnabas bersama Paulus ikut serta di dalam konsili pertama di Yerusalem, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 15, ketika diambil keputusan-keputusan dalam menerima siapapun orang-orang yang bukan berasal dari kalangan Yahudi yang mau mengimani Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kelahiran baru Barnabas, Saulus, karena iman akan Kristus menjadi buah dari apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus. Kita tahu pada saatnya, meskipun ini masih terus-menerus menjadi bahan perdebatan, tetapi saya memiliki keyakinan berdasarkan Injil Yohanes sendiri, kalau kita membaca kisah Nikodemus yang datang menjumpai Yesus pada waktu malam karena didorong oleh semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang tidak bisa ditunda-tunda, nggak bisa ditahan-tahan. Besok atau lusa malam itu juga Nikodemus menjumpai Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus pada akhirnya membuat dia bertumbuh di dalam iman. Buktinya nanti ketika kelompok Sanhedrin, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkumpul merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus, Nikodemus membela Yesus. Dan pada akhir episode di Golgota, Nikodemus pun datang dalam peristiwa pemakaman Yesus. Dialah yang membawa minyak gaharu dan harum-haruman, rempah-rempah untuk ditaburkan pada jenazah Yesus. Proses-proses itu membuat saya memiliki keyakinan bahwa Nikodemus pun lahir baru sebagaimana disabdakan oleh Yesus. Meskipun awalnya tidak mudah, tapi endingnya adalah iman akan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, siapapun yang percaya kepada Kristus memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal tidak diukur dengan jaminan-jaminan sosial, ekonomi, harta benda, uang, barang-barang, tetapi iman akan Kristus. Memandang salib Kristus atau memandang Kristus yang tersalib, yang ditinggikan, memberikan semangat baru dalam hidup kita, lain dengan semangat kehidupan duniawi. Tetapi itulah yang disebut kehidupan surgawi. Hidup dalam kesejahteraan, dalam kerelaan berbagi seperti Barnabas, hidup dalam komitmen untuk setia kepada Kristus dalam situasi apapun, membela orang yang disingkirkan dan ditolak. Saulus pada awalnya disingkirkan dan ditolak, tetapi terus dibela dan didampingi oleh Barnabas, dan pada akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus yang lahir baru dalam iman akan Kristus. Semoga kehidupan-kehidupan baru seperti itu selalu kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Allah kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam